Hari-hari begitu sepi. Pada hari ini, Fang Han telah mengedarkan gangkinya selama seminggu. Dia merasa bahwa semua kotoran di dalam tubuhnya telah dimurnikan. Temperamen taunnya sangat murni, dan ada semacam spiritualitas yang tampaknya bergerak, seperti awal musim semi. Yan, sudah berapa lama waktu berlalu? Kata Fang Han memegang pinggang malas dan berdiri. Dia bertanya tentang waktu kepada Nagayan. Kita telah berada di sini selama 1 tahun 3 bulan. Hari-hari ini, di samping kultivasi, kamu masih berlatih. Kamu pastinya sudah mendapatkan beberapa pengalaman, dan kekuatan magismu telah meningkat. Sayangnya, Kiku terlahir dan berkultivasi di Jalan Naga. Tidak bisa memberimu penjelasan yang layak untuk menerobos ke alam Yin Yang. Seandainya ada murid sekte Yuhua di sini, itu mungkin lebih baik. Jawab Nagayan sambil tersenyum. Tidak ada yang perlu disayangkan. Orang pertama yang memupuk tahu tidak meminta bantuan dari orang lain, tetapi ia memahami Yin Yang dari surga bumi dan menyadari pencerahan. Hanya masalah waktu saja sebelum aku dapat memahami alam Yin Yang. Kata Fang Han sambil menggenggam pil Zizu di tangannya. Duduk selama setahun, itu benar-benar membuat hatimu lebih tenang. Kata Nagayan beristirahat lagi. Dia adalah nadi naga, selama sungai di dalam lukisan Huangquan tidak mengering, dia tidak akan pernah mati. Juga, dia tidak perlu makan apapun, karena dia telah dipelihara oleh mata air suci mata air kuning. Tidak seperti master alam supernatural biasa yang harus selalu melahap pil. Fang Han berdiri dan berjalan di aula, tetapi melihat penyihir duduk diam, dan terus-menerus menyeduh mana, dia dikelilingi oleh labu besar yang berisi pil Yuan Ying, pil pembaruan hidup, pil Bei Luo Da dan air suci Liu Yang. Makanan dan minuman ini cukup baginya untuk berlatih, dan bertahan hidup. Mendengar langkah kaki Fang Han, penyihir itu dengan cepat membuka matanya dan perlahan berdiri. Fang Han dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, "Bagaimana kultivasimu?" Tanya Fang Han. "Tuan, manaku telah mencapai batasnya. Seharusnya aku dapat menumbuhkan Zenki. Tetapi di aula ini, tidak ada aura langit dan bumi." Jawab Fang Xiaolin tampak malu. Fang Han berpikir sejenak, lalu ia berkata, "Kalau begitu, kamu bisa melatih King di Muhuanggongku. Aku memiliki pohon dunia dengan aura Qi yang kuat, itu akan memberimu peluang untuk berbaur ke dalamnya, dan melatihnya menjadi Qi sejati." Di antara kata-katanya, sebuah pohon muda di tengah alis Fang Han naik perlahan, tampaknya telah tumbuh, cabang-cabang dan daunnya subur, dan terus-menerus memasok vitalitas ke Fang Han. Melihatnya tumbuh, Fang Han sangat terkejut. Seluruh pohon di dunia langsung bersinar, dan semua cabang dan daunnya berkibar, dan seluruh aula dipenuhi dengan semacam penyangga langit. Sayangnya, jika pohon dunia bisa terus tumbuh, maka istana abadi Taiyuan Xianfu ini juga akan rusak. Sangat disayangkan bahwa sekarang bibit ini terlalu lemah. Kata Nagayan sambil menggelengkan kepalanya. Bahkan jika pohon muda ini jatuh ke tangan penguasa alam rahasia umur panjang, mustahil untuk tumbuh ke bentuk aslinya. Paling itu hanya akan menjadi senjata ajaib yang tak terkalahkan. Di bawah pengaruh Qi Fang Han, sehelai daun di pohon dunia akhirnya berkibar, melayang dan jatuh ke tangan sang penyihir. Penyihir itu dengan cepat mengambilnya, tetapi segera, setelah daun itu jatuh di tangannya, wajahnya berubah drastis, dan tulang-tulang di seluruh tubuhnya berderit. Sehelai daun kecil ini sebenarnya berbobot ribuan pound. Daun ini bukan hal yang kecil. Jika bukan karena aku telah memelihara pohon dunia, jelas aku tidak akan sanggup mengangkatnya. Bahkan jika itu ditebas oleh pisau ajaib langit darah, daun itu tidak akan dapat dipotong. Daun ini mengandung lebih banyak energi kayu daripada jarum dewa Tianmu, dan 10 kali lebih kaya. Kau memperbaikinya dengan hatimu, dan aku akan mengajarimu King di Muhuanggong. Kata Fang Han. Kemudian dia membaca mantra misterius, dan disampaikan ke dalam pikiran penyihir.
Oh benar, berapa lama masa hidupmu? Fang Han tiba-tiba bertanya. Fang Xiaolin menjawab, tubuh Ashura besar itu lebih baik daripada tubuh manusia. Umumnya, bangsa kami memiliki kehidupan 500 tahun, dan sekarang aku berumur 26 tahun. Kata penyihir itu, pada usia 26, kamu telah berkultivasi ke alam rahasia misterius. Tampaknya kamu juga seorang jenius. Kata Fang Han terkejut. Itu karena darahku dekat dengan Kaisar Iblis, dan aku adalah keturunan keluarga besar. Keluargaku kaya akan sumber daya, jadi kultivasiku lebih cepat. Kata penyihir itu mengisahkan hidupnya. Maka kamu seharusnya memiliki lebih dari 400 tahun kehidupan untuk berlatih. Aku percaya, dalam 400 tahun ini, kamu dapat berkultivasi ke alam surga dan manusia. Di sini, semakin lama hidup, maka akan semakin baik. Aku merasa bahwa rentang hidupku tidak cukup. Ucap Fang Han sambil menggelengkan kepalanya. Emosinya hancur, mana dalam pikirannya berguling, pohon dunia bergetar hebat, dan aliran kayu melonjak. Tiba-tiba, nafas ini menghantarkan ke kedalaman istana, di atas gerbang batu besar yang tertutup. Tampaknya, sesuatu yang di dalamnya merasakan, dan itu membuat kejutan. Seruan ini, meskipun tidak besar, tapi dengan jelas disampaikan ke telinga Fang Han, dan bahkan penyihir pun mendengarnya. Naga Yan juga tampak kaget. Mereka memasuki aula ini selama lebih dari setahun yang lalu. Tidak ada apa-apa di sini selain tumpukan tulang putih, apalagi orang lain. Nafas pohon dunia, mustahil, ini mustahil. Mana mungkin benda ini ada di antara langit dan bumi. Tapi, nafas ini, sebuah pemikiran besar disampaikan dari gerbang batu yang tertutup. Itu berputar, bergegas kemana-mana dan sangat kuat. Fang Han merasakan penindasan, dan bahkan naga Yan menyusut kembali ke lukisan Huang Kuan. Meskipun pemikiran ini tidak membahayakan, tetapi ada naluri yang memiliki keagungan, yang jauh lebih kuat daripada Hua Tiandu. Ini adalah nafas dari Master Alam Rahasia Umur Panjang.